Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen, yaitu pembuatan mockup Payment Point Online Bank atau PPOB. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Fahrani Yasmin. Perkenalkan, nama saya Deti Febrita. Perkenalkan, nama saya Syifa Mutiara Irfan. Latar belakang, PPOB atau Payment Point Online Banking adalah layanan penjualan pulsa telepon seluler, token listrik, dan pembayaran tagihan dari banyak perusahaan atau billers. Layanan seperti ini memudahkan rekan pengembang aplikasi untuk memilih bahasa pemrograman apa saja yang karena model seperti ini telah banyak didukung. Dengan semakin banyak produk digital yang dapat dijual secara online, penambahan fitur produk menjadi lebih sering dilakukan. Aplikasi mobile hybrid memiliki beberapa kelebihan antara lain mudah dikembangkan menggunakan bahasa Swift. Dengan demikian, aplikasi tetap bisa memiliki kemampuan yang terkait dengan fitur natif seperti mengakses mesin percetakan melalui Bluetooth yang biasanya juga dibutuhkan dalam penjualan token PLN atau pembayaran tagihan untuk mencetak struk bukti pembayaran. Ruang lingkup PPOB. Ruang lingkup pembatasan masalah pada sistem penjualan yang dibagi menjadi dua poin, yaitu user dan admin. User, aplikasi mobile ini menyediakan pemilihan produk sesuai keinginan pelanggan, di mana produk dapat dilihat berdasarkan kategori, jenis, dan bagian-bagian detail produk, harga, dan gambar produk. Kedua, pelanggan bisa melakukan transaksi setelah melakukan registrasi atau terdaftar sebagai pelanggan dan masuk langsung apabila sudah mempunyai member. Tiga, rincian hasil transaksi dapat dilihat pada menu transaksi. Yang kedua ada admin. Website ini menangani pengolahan data admin, pelanggan, produk, transaksi, dan laporan yang mengelola hanya dapat dilakukan oleh admin. Pengertian sistem informasi manajemen, suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Beberapa definisi dari sistem informasi manajemen dari berbagai ahli. Yang pertama ada Gordon B. Davis. Sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Yang kedua ada George M. Scott. Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasional. Computer Based Information System atau CBIS. Menurut fakta tahun 2007, istilah Computer Based Information System atau CBIS sebenarnya mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan berbasis komputer. Sedangkan menurut Umar tahun 2005, CBIS sebenarnya mengacu pada evolusi sistem informasi yang berbasiskan komputer yang tahanannya memperlihatkan perkembangan kemajuan teknologi sistem informasi sekaligus pemanfaatannya oleh orang-orang yang berkepentingan dalam perusahaan. CBIS sama dengan hardware plus software plus people plus procedures plus information. Terus ada komponen sistem informasi. Yang satu ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yaitu perangkat keras komponen untuk melengkapi kegiatan memasukkan data, memproses data, dan keluaran data. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yaitu program dan instruksi yang diberikan ke komputer. Yang ketiga ada database. Database yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. Yang keempat ada telekomunikasi. Telekomunikasi yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu jaringan kerja yang efektif. Yang kelima ada manusia. Manusia itu personil dari sistem informasi meliputi manajer, analisis, programmer, dan operator serta bertanggung jawab terhadap perawatan sistem. Ada tool block perancangan sistem informasi, ada block input, alat yang digunakan untuk menerima data, contohnya ada keyboard, ada mouse, ada scanner, dan ada kamera. Yang kedua ada block output, alat yang digunakan untuk menghasilkan keluaran, contohnya ada printer dan monitor. Yang ketiga ada block model, menyangkut materi pemrograman aplikasi sains digunakan pemrograman yang menggunakan rumus matematika yang sulit, aplikasi bisnis digunakan untuk mengolah data. Yang keempat ada blok teknologi, tingkat teknologi yang diperlukan sistem informasi, termasuk penggunaan internet.
Yang kelima ada block database. Database yang disusun sangat dipengaruhi oleh kompleksitas organisasi atau perusahaan. Yang keenam ada block control. Aspek pengamanan sistem informasi, pengamanan fisik menyangkut pengamanan terhadap kebakaran, gempa bumi, sabotase, dan lain-lain. Pengamanan non-fisik menyangkut pengamanan terhadap serangan virus, software, dan lain-lain. Tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. Transaction Processing System adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data untuk transaksi bisnis rutin. Yang kedua ada Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem informasi pada level manajemen yang berfungsi untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan resume rutin dan laporan-laporan tertentu. Yang ketiga ada Decision Support System atau DSS. Decision Support System merupakan sistem informasi pada level manajemen dari suatu organisasi yang mengkombinasikan data dan model analisis canggih atau peralatan data analisis untuk mendukung pengambilan yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang keempat ada Expert System atau IS. Expert System merupakan representasi pengetahuan yang menggambarkan cara seorang ahli dalam mendekati suatu masalah. Expert system lebih berpusat pada bagaimana mengkodekan dan memanipulasi pengetahuan dan informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahrani Yasmin. PPOB atau Payment Point Online Bank merupakan satu kesatuan sistem hardware dan sistem software aplikasi, jaringan komunikasi data dan rekonsiliasi data sehingga dapat berfungsi sebagai media interaksi sistem pembayaran tagihan apapun secara online dengan pihak bank sebagai penyelenggara sekaligus penampung dana pelanggan untuk diteruskan kepada mitra kerjanya. PPOB adalah sebuah sistem pembayaran secara online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan. Pembayaran yang dimaksud bisa bermacam-macam seperti PLN, BPJS, PDAM, pulsa, dan paket data. Konsep PPOB 1. Kerjasama dengan bank dan pos, kemudian memanfaatkan network para pebisnis usaha PPOB. 2. Memanfaatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan pembiayaan dan pembayaran. 3. Menumbuhkan peluang usaha pada jasa layanan online yang terdapat dalam masyarakat. Tujuan PPOB 1. Mengamankan kas pendapatan. 2. Menyederhanakan proses bisnis pembayaran yang efisien. Keuntungan PPOB 1. PPOB ikut serta dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. 2. Penghematan biaya operasional bagi pembuka jasa loket. 3. Biaya untuk membuka usaha cukup terjangkau. 4. Memudahkan masyarakat membayar tagihan rutin setiap bulan tanpa perlu mengantri. 5. Keuntungan yang diperoleh sangat menjanjikan. Semakin banyak melayani loket pembayaran PPOB, semakin banyak pula pemasukan yang didapat. Penyusunan konsep. Flowchart transaksi PPOB. Pertama, mulai, lalu login atau registrasi, lalu pilih kategori atau pembelian pembayaran, lalu customer pilih pulsa, lalu customer memasukkan nomor handphone, lalu produk operator akan tampil, lalu customer memilih produk, lalu review produk, lalu dipilih metode pembayaran ada 2 yaitu transfer bank dan virtual account. Lalu selanjutnya detail transaksi, lalu selesai. Apa itu mockup? Mockup merupakan sebuah media visual atau preview dari sebuah konsep desain datar yang diberikan efek visual sehingga hasilnya sangat tampak atau menyerupai wujud nyata. Dapat memberikan gambaran nyata dari sebuah konsep desain bagaimana konsep itu akan terlihat nantinya jika sudah diaplikasikan menjadi benda nyata, apakah terlihat bagus atau kurang sesuai. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Deti. Mockup user. 1. Tampilan login. Di mana pengguna harus melakukan login sebelum masuk ke halaman utama aplikasi. 2. Tampilan registrasi. Di mana user melakukan registrasi dengan memasukkan nomor handphone sebagai syarat utama pendaftaran. 3. Tampilan verifikasi.
di mana user melakukan verifikasi kode yang sebelumnya telah dikirimkan melalui SMS atau WhatsApp. 4. Tampilan beranda, di mana user dapat melihat kategori yang telah tersedia. 5. Tampilan produk, di mana user dapat melihat jenis produk yang telah tersedia sesuai dengan nomor handphone yang akan dituju. 6. Tampilan review order, di mana user dapat melihat transaksi yang sudah dipesan dan dapat memilih metode pembayaran. 7. Tampilan metode pembayaran, di mana user dapat melihat berbagai jenis metode pembayaran yang telah tersedia. 8. Tampilan detail transaksi, di mana user dapat melihat rincian transaksi yang sudah dipesan. 9. Tampilan riwayat transaksi, di mana user dapat melihat hasil dari riwayat transaksi. 10. Tampilan akun, di mana user dapat melihat mengenai informasi akun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa. Mockup admin, di mana pengguna harus melakukan login sebelum masuk ke halaman utama aplikasi. Yang kedua, tampilan dashboard home, di mana admin dapat melihat total transaksi dari customer. Yang ketiga, tampilan manajemen produk, di mana admin dapat melihat data produk dan dapat menambahkan, mengedit, menghapus produk tersebut. Yang keempat, tampilan manajemen transaksi, di mana admin dapat melihat data transaksi tersebut. Yang kelima, tampilan manajemen detail transaksi, di mana admin dapat melihat secara detail transaksi dan juga dapat mencetak detail transaksi. Keenam, tampilan manajemen admin. Admin dapat melihat data dan dapat menambahkan, mengedit, menghapus data tersebut. Dan yang terakhir, tampilan manajemen customer, di mana admin dapat melihat data customer. Kesimpulannya adalah pada saat ini aplikasi PPOB belum memiliki media promosi online guna membantu penjualan PPOB agar lebih mudah, cepat, dan dapat diakses. 2. Dengan adanya aplikasi mobile ini, informasi mengenai penjualan PPOB mulai dari beranda dan informasi lainnya seputar penjualan dapat diakses oleh para pengguna Android ataupun iOS dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya penjualan secara online ini mempermudah pengunjung dan pelanggan dalam berbelanja tanpa harus datang langsung ke tempat penjualan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.